Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Semuanya ini adalah langkah yang kita tempuh demi mensukseskan pendidikan. Pak Umam juga tetap selalu berdoa berharap semoga kalian semuanya, Pak Umam juga, nantinya langkah kita itu betul-betul langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita miliki, yang kalian miliki, semakin hari semakin bertambah. Semoganya nanti juga bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara, dan terlebih juga bisa membanggakan kedua orang tua kalian, membanggakan keluarga kalian. Anak-anakku yang aku banggakan, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Itu poin dari atau isi dari aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita belajar tentang Al-Karim, yang artinya Maha Mulia, dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Terus yang kedua Al-Mu'min, Maha Pemberi Keselamatan, Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Selanjutnya Al-Wakil dan Al-Matin nanti kita bahas. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kita nantinya semoga tambah bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara, dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan yang selama ini mungkin belum dikabulkan oleh Allah, semoga lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang aku banggakan, tadi sudah disampaikan Pak Umam, bahwasanya sambil mengulang juga Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Itu dasarnya surat Al-A'raf ayat 180 yang sudah kita pelajari. Jumlahnya ada 99, dan kemarin kita belajar tentang Al-Karim, Maha Mulia, Al-Infitor yang sudah dibaca tadi sama Pak Umam. Yang kedua Al-Mu'min, Maha Pemberi Keselamatan. Kita kemarin juga meskipun tidak semaksimal mungkin, yang penting semaksimal mungkin Pak Umam menjelaskan, sebelum kita tidak bisa bertemu bertatap muka. Yang ketiga Al-Wakil. Al-Wakil di sini Maha mewakili atau memelihara. Dasarnya surat Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar sendiri termasuk urutan ayat surat yang ke-39 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan baik dunia ataupun langit beserta tata suryanya, dan semuanya itu Allah yang menciptakan, dan Allah berjanji di situ untuk memeliharanya. Jadi luar biasanya yang bisa menjadi tafakkur kita. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya dan memeliharanya. Dalam surat yang lain di situ Allah juga menjelaskan atau menopang tentang bahwasanya Allah Al-Wakil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada
walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyum minal dhulli. Itu kita betul-betul bersyukur, berislam dan bangga bahwasannya Tuhan kita Tuhan yang tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan, walam yalid walam yulad. Dan alhamdulillah walam yakul lahu syarikun fil mulki. Kita berislam, betul-betul bersyukur dan bangga karena apa? Karena Tuhan kita yang kedua itu Tuhan yang tidak mempunyai partner, baik untuk menciptakan ataupun memeliharanya. Kita kalau berpikir jauh, Pak Umam juga sudah menjelaskan minggu-minggu yang kemarin, jadi dunia beserta isinya, baik tumbuhan ataupun hewan, di situ semuanya yang mengatur, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Allah semacam itu, langit beserta tata suryanya, menciptakan dan memeliharanya. Ini juga pondasi buat diri kita, keimanan kita. Jadi termasuk dasar juga akliyah, dasar logika kita. Allah itu pasti ada. Buktinya Pak, adanya bumi beserta isinya atau langit beserta tata suryanya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Dan ciptaannya itu sudah pasti tidak sama dengan yang menciptakan. Jadi Allah juga mukhalafatul lil khawadisi. Wujud kita bapak mukhalafatul khawadisi biyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradah dan seterusnya, itu juga sifat-sifat Allah. Jadi Allah al-wakil, maha mewakili atau maha memelihara. Ini nantinya larinya ke diri kita untuk tawakal. Tawakal yang pasti Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha. Jadi Pak, jadi berdoa dan berusaha itu harus. Meskipun Allah al-wakil, tapi harus orang tersebut berdoa dan berusaha. Kedua-duanya itu tidak boleh ditinggal. Berdoa dan berusaha. Nah, berusaha namanya kan ikhtiar. Ikhtiar. Berdoa. Baru kalau sudah kedua-duanya ini kita lakukan dan secara maksimal, baru tawakal. Pak, Allah sudah al-wakil, menjamin kok Pak, memelihara rezeki kita, kesehatan kita dan lain sebagainya, sudah memeliharanya. Tapi di sini tanpa adanya berdoa dan berusaha, ya Allah tidak mau memberikan sesuatu yang kita kehendaki tanpa adanya berdoa dan berusaha, meskipun Allah itu al-wakil. Toh mending bahwasanya Allah al-wakil, sudahlah semuanya dipelihara oleh Allah. Ya tidak seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dasarnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum hambanya kalau orang tersebut tidak mau berusaha. Jadi ditopang oleh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak boleh langsung pasrah. Dumeh Allah al-wakil, maha memelihara Pak, kita diam saja di rumah, di kamar, ataupun kita nggak usah belajar, nanti kan sudah pinter-pinter sendiri. Kita kan pasti makan, pasti minum, pasti diberi kebutuhan karena Allah maha memelihara. Tidak bisa, karena dasar itu juga ada dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Di sini harus berdoa juga berusaha, baru tawakal. Yang namanya tawakal, nah Allah al-Wakil. Di Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil. Yang keempat, Al-Matin. Al-Matin ini maha kukuh, maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Az-Zumar ayat 59. Innallaha ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Itu dasarnya. Sedikit Pak Umar menjelaskan bahwasannya kekuatan dan kekukuhan ini sempurna Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu juga, dan tidak ada yang setara atau sebanding dengan dia. Dianya itu kembali kepada Allah, kekuatannya meskipun toh satu dunia beserta isinya, makhluknya, hayawannya, jin, setan, malaikat dan lain sebagainya bersatu berkumpul untuk melawan Allah, itu tidak sebanding. Pasti kalah Pak Umam, pasti, karena Allah Al-Matin, maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kalau kekuatan berarti berhubungan dengan, kalau manusia itu dengan fisiklinya. Kalau kekukuhan Pak itu kesifatnya. Maksudnya kokoh di sini. Kalau sudah menjadi keputusannya Allah, itu tidak ada yang bisa merubah. Misal si A sudah ditetapkan besok masuk neraka, itu tidak bisa dirubah kalau memang Allah sudah menghendaki semacam itu. Misal dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab itu akan masuk api yang bergejolak. Sudah menjadi keputusan Allah dan dicantumkan dalam Al-Quran, besok Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Kokoh kekukuhannya, tidak bisa dirubah. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya sudah, kalau menjadi keputusan semacam itu, berarti kokoh, Allah tidak mudah tergoyahkan. Kalau sifat manusia beda, udah kokoh dari rumah, terus dijelaskan temannya berubah lagi. Kekokohannya tidak sempurna. Kalau Allah kekukuhannya sempurna, di samping kekuatannya sempurna, kekokohannya itu dalam sifatnya tidak bisa digoyang atau tidak bisa berubah kalau sudah menjadi keputusan. Orang mukmin besok masuk surga, orang kafir masuk neraka, sudah menjadi keputusannya Allah semacam itu, ya kokoh. Kun fayakun. Misal mau menjadikan semua alumni SMA Suko besok menjadi orang yang terhormat, misal, amin ya. Jadi semacam itu ya sudah. Kalau menjadi keputusannya Allah yang kategorinya sudah tercantum dalam Al-Quran, tidak akan dirubah oleh Allah. Kekokohannya semacam itu. Jadi sifatnya Allah dengan sifatnya manusia itu semuanya berbeda. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan yang diciptakan, baik bentuknya, baik sifatnya itu berubah. Paling mudah ya seperti inilah, Pak Umam pegang kapur. Ini ada yang menciptakan, pasti Pak Umam pasti. Di sini ada yang menciptakan, tapi yang menciptakan kapur ini bentuknya, wujudnya, rupanya itu berbeda dengan kapur ini. Jadi nggak mungkin yang menciptakan kapur terus wujudnya juga seperti ini. Nah, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin. Minggu depan nanti kita lanjutkan, dan semoga Pak Umam betul-betul berharap bisa tatap muka. Semoga nanti Allah cepat mengambil atau sudah mengakhiri ujian atau musibah yang bernama corona. Jadi nanti kita bisa bertemu, bertatap muka. Semoga Pak Umam juga bisa menyampaikan secara maksimal, ada tanya jawab. Semoga nantinya juga makin berkembang ilmu kita. Jadi Pak Umam betul-betul
kurang kurang pas kalau menerangkan semacam ini, tapi juga karena ini semuanya sudah menjadi catatannya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di balik itu. Jadi sekali lagi Pak Umam juga mohon maaf karena menyampaikannya tidak bisa semaksimal ketika bertemu bertatap muka dengan kalian. Untuk tugasnya sama dengan minggu yang kemarin, sampean cari dasarnya Al-Wakil dan Al-Matin selain yang sudah dijelaskan sama Pak Umam, yaitu Az-Zumar ayat 62. Kalau Al-Matin Az-Zariyat ayat 58 sampean cari, selain itu sama resume sedikit terus sampai dasar selain yang sudah dijelaskan Pak Umam. Buat apa sih Pak Umam? Berharap kalian itu wawasannya tambah dan semakin ilmu kalian bertambah ya semakin baiklah. Semoga langkah kita, sekali lagi semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita lebih bermanfaat lagi baik untuk agama, bangsa dan negara. Kurang lebihnya Pak Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.